Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asi Sundari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Ketapang, Kalimantan Barat. Selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh dua orang yang hebat, Ibu Siti Huzaimah sebagai fasilitator dan Ibu Mujia sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Dalam kegiatan kesimpulan dan refleksi, ada 3 pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari 3 pertanyaan pemantik tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari Modul 1.1? Sebelum mempelajari Modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berpusat pada guru sebagai aktor utama dalam pendidikan, di mana peran sentral keberhasilan murid ada pada guru, atau bisa kita kenal dengan istilah teacher center. Kemudian, guru hanya selalu mentransfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jika nilai murid sudah mencapai KKM atau memperoleh nilai yang sangat tinggi, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sebelumnya, guru hanya menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Kemudian, guru tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atas materi pelajaran yang telah dipelajari. Guru lebih banyak meminta siswa untuk menghafal dan mencatat materi. Guru sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dalam kegiatan pembelajaran, murid cenderung lebih pasif dan motivasi belajar mereka lebih rendah. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari segi pemikiran yang pertama kali adalah guru bukan satu-satunya menjadi sumber belajar. Sehingga saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Kemudian, saya berpikir bahwa guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Sehingga pada penerapannya, guru memberi kebebasan berekspresi, berkreasi, dan berpendapat kepada para murid. Saya berpikir bahwa guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Sehingga guru akan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh motivasi baik dan rasa optimis. Berikutnya, guru harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing atas kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kita sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap murid tidak ada yang sama. Setiap murid itu memiliki keunikan masing-masing dan istimewa karena mereka hidup dalam keberagaman. Berikutnya, pemikiran yang berubah adalah seharusnya guru melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Sehingga guru memperhatikan aspek pembelajaran berupa aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai guru, kita harus memperbanyak ide baru dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Sehingga ketika melakukan kegiatan pembelajaran bisa di mana saja dan kapan saja untuk suasana pembelajaran yang baru. Dan yang terakhir, yang berubah dari segi pemikiran dan perilaku adalah ketercapaian belajar setiap murid itu berbeda.
kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas murid. Pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita sebagai seorang guru harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kita sebagai guru harus menerapkan pembelajaran abad 21. Menjadikan guru yang melakukan pembelajaran menuntun, bukan menuntut atau menerapkan sistem AMO. Sebagai seorang guru, kita harus mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dan menyenangkan. Menanamkan pembiasaan karakter dan budi pekerti yang baik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dan yang terakhir, kita sebagai guru harus selalu berusaha menjadi sosok yang menginspirasi dan menjadi teladan. Sebelum menarik kesimpulan dan refleksi, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam video kali ini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pendidikan sejatinya menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid. Yang kedua, pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid. Dan yang terakhir, pendidikan tidak boleh melupakan nilai luhur dan budaya bangsa. Dari video kali ini kita dapat merefleksi. Yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dan yang kedua, guru dan murid menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik murid demi mewujudkan murid yang senantiasa selamat dan bahagia untuk mewujudkan student well-being. Demikian video tentang pembahasan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.